Di balairung kerajaan, sang raja yang menua berdiri penuh wibawa, memikul keputusan besar yang akan menentukan nasib tahta dan masa depan kerajaan Pasir Batang. Raja memiliki 2 putri, yang kiri Purbasari memancarkan ketulusan, satu lagi Purbararang menyimpan ambisi memisahkan takdir mereka. Anak-anakku, ayah sudah tua, tahta ini harus diteruskan. Setelah mengamati, aku memilih Purbasari sebagai penggantiku. Mengapa ayah memilih Purbasari jadi penerusnya? Kenapa bukan aku? Awas, lihat saja nanti. Di ruang tersembunyi istana, ambisi dan kesombongan berpadu, saat Purbararang dan Indrajaya menyusun rencana licik untuk merebut tahta yang mereka anggap milik mereka. Aku punya rencana untuk menyingkirkan Purbasari, Kang Mas. Lihat saja besok. Oke, Dek, aku dukung kamu, Dek. Keesokan harinya, Purbararang mendatangi Nironde dan Nironde, meramu kutukan yang akan mengubah kecantikan menjadi penderitaan. Berikan ramuan ini kepada Purbasari ya. Baik, Nyi, makasih ya, Nyi. Keesokan harinya, Purbararang memberikan minuman yang dicampur racun kepada Purbasari. Sepertinya kamu lagi haus ya, Dek. Itu minum aku buatkan khusus untukmu. Makasih ya, Kak. Kutukan itu terungkap seketika, merenggut kecantikan dan ketenangan Purbasari. Sementara kepuasan dingin Purbararang menandai kemenangan sementara dari kejahatannya. Dan keesokan harinya, Purbararang menghasut Prabu untuk mengasingkan Purbasari karena takut menular ke seluruh penduduk desa. Ayah, bagaimana kalau kita asingkan saja Purbasari? Takut nanti menular ke seluruh desa, Ayah. Oke, baik. Jika begitu keputusannya. Dengan hati terluka, Purbasari meninggalkan istana, ditemani Patih Uwak Batara, menuju pengasingan yang sunyi di dalam hutan. Ketika Purbasari bermain dengan binatang di hutan, datang seekor lutung menghampiri Purbasari yang kelak menjadi pelindung, sahabat, dan awal dari keajaiban hidupnya. Jangan takut, aku hanya ingin berteman. Aku hanya kera hitam yang tersesat. Hah? Kau bisa berbicara? Dan setelah itu Purbasari dan Lutung Kasarung akhirnya berteman. Kehadiran lutung itu perlahan menghapus kesepian, menumbuhkan rasa aman dan persahabatan tulus dalam hati Purbasari, karena mengetahui Purbasari sering menderita dengan penyakit kulit yang dideritanya. Di bawah cahaya purnama yang hening, Lutung Kasarung pun berdoa, meminta petunjuk semesta untuk menghadirkan keajaiban yang akan dapat menyembuhkan penyakit Purbasari, dan tanah di bawahnya mulai retak dan berisi air. Tanah yang retak semalam berubah menjadi telaga yang jernih dan harum, dan Lutung menyuruh Purbasari untuk berendam di telaga tersebut. Wah, aku sembuh. Bintik hitam di tubuhku telah hilang. Tidak disangka, kabar kesembuhan Purbasari pun sampai terdengar ke istana. Kata pelayan istana Purbasari sudah sembuh loh dari penyakitnya. Yang bener kamu, Mas. Kalau bener begitu, besok kita lihat langsung ke hutan, Mas. Dengan senyum palsu, Purbararang menjemput adiknya, menyembunyikan niat licik di balik ajakan kembali ke istana. Sesampainya di istana, Purbararang berkata jangan senang dulu. Siapa yang rambutnya paling panjang, dialah yang berhak jadi ratu. Rambut Purbararang sangat panjang. Namun berkat bantuan perihutan yang dipanggil Lutung, rambut Purbasari tumbuh memanjang melampaui kakaknya hingga mengalahkan kakaknya. Selanjutnya adalah lomba ketampanan pasangan. Purbararang dengan percaya diri menunjuk Raden Indrajaya, dan Purbasari menunjuk seekor lutung menjadi pasangannya. Dan di detik itu, semua orang yang ada di istana terkejut. Lutung berubah menjadi sosok pria tampan, yaitu Pangeran Guruminda. Purbasari menjadi seorang ratu, dan pada akhirnya Purbararang pun sadar dan mendukung adiknya yang menjadi ratu di kerajaan tersebut.